Halo semuanya, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang inventory management. Sebelumnya, izinkanlah kami untuk memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama ada Acia Ranti dengan NIM 172214060. Ada Agatha Cynthia Laras dengan NIM 202214052. Ada Maria Graciela dengan NIM 202214053. Ada Veronica Sukarayu dengan NIM 202214064. Ada Apri Rapika Banot dengan NIM 202214072. Ada Maria Grazia Loireski dengan NIM 202214073. Dan yang terakhir ada Paulina Fernanda dengan NIM 202214081. Sekarang saya akan menjelaskan tentang importance of inventory atau pentingnya persediaan. Inventaris adalah salah satu aset paling mahal dari banyak perusahaan, mewakili 50% dari total modal yang diinvestasikan. Tujuan dari manajemen persediaan adalah untuk mencapai keseimbangan antara investasi persediaan dan layanan pelanggan. Semua organisasi memiliki beberapa jenis sistem perencanaan dan pengendalian persediaan. Contohnya seperti sebuah bank memiliki metode untuk mengendalikan persediaan kasnya. Sebuah rumah sakit memiliki metode untuk mengontrol suplai darah dan obat-obatan. Instansi pemerintah, sekolah, dan tentu saja hampir setiap organisasi manufaktur dan produksi peduli dengan perencanaan dan pengendalian inventaris. Fungsi inventaris. Terdapat 4 fungsi persediaan, antara lain yaitu menyediakan pilihan barang untuk permintaan pelanggan yang diantisipasi dan untuk memisahkan perusahaan dari fluktuasi permintaan itu. Contohnya seperti pada perusahaan retail. 2. Memisahkan berbagai bagian dari proses produksi. 3. Memanfaatkan diskon kuantitas, karena pembelian dalam jumlah yang lebih besar dapat mengurangi biaya barang atau pengirimannya. 4. Melindungi nilai terhadap inflasi dan perubahan harga ke atas. Jenis inventaris. Perusahaan memelihara 4 jenis persediaan. 1. Bahan baku. Biasanya digunakan untuk memisahkan pemasok dari proses produksi. Namun, pendekatan yang lebih disukai yaitu menghilangkan variabilitas pemasok dalam kualitas, kuantitas, atau waktu pengiriman sehingga pemisahan tidak diperlukan. 2. Persediaan barang dalam proses atau work in process adalah komponen atau bahan baku yang telah mengalami beberapa perubahan tetapi belum selesai. Work in process ada karena waktu yang dibutuhkan untuk membuat suatu produk atau disebut dengan waktu siklus. 3. Pemeliharaan atau perbaikan atau operasi persediaan adalah persediaan yang ditujukan untuk pemeliharaan atau perbaikan atau operasi persediaan yang diperlukan untuk menjaga mesin dan proses tetap produktif. Yang terakhir, persediaan barang jadi, yaitu produk selesai hanya menunggu pengiriman. Barang jadi dapat diinvestasikan karena permintaan pelanggan di masa depan tidak diketahui. Managing Inventory. Pada Managing Inventory ini, manajer operasi membuat sistem untuk mengelola inventaris. Nah, pada bagian ini, kami secara singkat memeriksa 2 bahan dari sistem tersebut, yaitu yang pertama, bagaimana item persediaan dapat diklasifikasikan atau disebut analisis ABC. Yang kedua, seberapa akurat catatan inventaris dapat dipelihara. 1. Analisis ABC. Analisis ABC merupakan aplikasi inventaris dari apa yang dikenal sebagai prinsip Pareto atau dinamai Vilfredo Pareto, seorang ekonomi Italia abad ke-19.
Nah, prinsip ini menyatakan bahwa ada sedikit kritis dari banyak sepele. Untuk menentukan volume dolar tahun untuk analisis ABC, kami mengukur permintaan tahunan dari setiap item inventaris dikalikan biaya per unit. Kita lihat pada gambar di samping, yaitu representasi grafis analisis ABC. Jadi, permintaan tahunan dari setiap item inventaris dikalikan biaya per unit. Nah, kelas A item adalah mereka yang volume dolar tahunannya tinggi. Meskipun item tersebut mungkin hanya mewakili sekitar 15% dari total item inventaris. Jadi, item tersebut mewakili 70% hingga 80% dari total penggunaan dolar. Sedangkan kelas B, itemnya adalah item inventaris dengan volume dolar tahun menengah. Nah, item ini dapat mewakili sekitar 30% item inventaris dan 15% hingga 25% dari total nilai. Mereka yang memiliki volume dolar tahunan rendah adalah kelas C, yang dimana mungkin hanya mewakili 5% dari volume dolar tahun setiap sekitar 55% dari total item inventaris. Berikutnya, akurasi rekam. Akurasi catatan merupakan prasyarat untuk manajemen persediaan, penjadwalan produksi, dan pada akhirnya penjualan. Akurasi ini dapat dipertahankan baik dengan sistem periodik atau perpetual. Sistem periodik ini memerlukan pemeriksaan persediaan secara teratur, berkala untuk menentukan kuantitas yang ada. Penerimaan biasanya dicatat di Departemen Penerimaan dalam beberapa cara semi-otomatis, seperti melalui pembaca kode batang, dan pengeluaran dicatat saat barang meninggalkan ruang penyimpanan atau di perusahaan retail di kasir point of sale atau biasa disebut dengan POS. Jadi, terlepas dari sistem inventaris, akurasi catatan ini membutuhkan pencatatan yang baik dan keluar serta keamanan yang baik. Dan ruang penyimpanan akan memiliki akses terbatas, tata geraha yang baik, dan area penyimpanan yang menyimpan persediaan dalam jumlah tetap. Di fasilitas manufaktur dan retail, tempat sampah, ruang rak, dan barang-barang individual harus disimpan dan diberi label secara akurat. Keputusan yang berarti tentang pemesanan, penjadwalan, dan pengiriman dibuat hanya jika perusahaan mengetahui apa yang ada di tangan. Selanjutnya, perhitungan siklus. Praktik ini seringkali berarti mematikan fasilitas dan meminta orang yang tidak berpengalaman menghitung suku cadang dan material. Catatan inventaris seharusnya diverifikasi melalui perhitungan siklus. Perhitungan siklus menggunakan klasifikasi persediaan yang dikembangkan melalui analisis ABC. Nah, pada gambar ini yaitu contoh 2, perhitungan siklus pada truk call. Jadi, pembuat truk sampah ini berkualitas tinggi memiliki sekitar 5.000 item dalam inventarisnya. Ia ingin menentukan berapa banyak item untuk menghitung siklus setiap hari. Perusahaan menentukan bahwa ia memiliki 500 item A, 1.750 item B, dan 2.750 item C. Jadi, kebijakan perusahaan adalah menghitung semua item A setiap bulan, berarti setiap 20 hari kerja. Sedangkan semua item B setiap triwulan atau setiap 60 hari kerja, dan semua item C setiap 6 bulan, berarti setiap 120 hari kerja. Perusahaan kemudian mengalokasikan beberapa item untuk dihitung setiap hari. Jadi, item B dan C sehingga sekarang ini ada 1.500 item dan 3.000 item C. Bagaimana ini mengubah jumlah siklus? Jadi, jawabannya yaitu item B dan C. Kenapa demikian? Karena keduanya berubah menjadi 25 item masing-masing per hari dengan total 75 item per hari. Selanjutnya, kontrol inventaris layanan. Nah, persediaan yang luas diadakan di bisnis di grosir dan eceran, membuat manajemen persediaan menjadi penting. Dalam bisnis jasa makanan, pengendalian persediaan seringkali menjadi pembeda antara keberhasilan dan kegagalan.
Penyusutan terjadi dikarenakan kerusakan dan pencurian, serta dari dokumen yang tidak rapi. Pencurian persediaan juga dikenal sebagai pencurian. Kehilangan persediaan retail sebesar 1% dari penjualan dianggap baik, dengan kerugian di banyak toko melebihi 3%. Oleh karena itu, dampak terhadap profitabilitas sangat besar, akurasi, dan kontrol inventaris sangat penting. Jadi, dalam kontrol inventaris layanan, terdapat 3 teknik yang dapat diterapkan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, teknik seleksi pelatihan dan disiplin personel yang baik. Nah, inti dari ini yaitu, ini tidak pernah mudah tetapi sangat diperlukan dalam operasi layanan makanan, grosir, dan eceran, di mana karyawan memiliki akses ke barang dagangan yang dapat dikonsumsi secara langsung. Teknik yang kedua, kontrol ketat pengiriman masuk. Teknik yang kedua ini, tugasnya ini sedang ditangani oleh banyak perusahaan melalui penggunaan kode produk universal atau kode batang dan sistem ID frekuensi radio atau RFID yang membaca setiap pengiriman yang masuk dan secara otomatis memeriksa perhitungan terhadap pesanan pembelian. Teknik yang ketiga, kontrol efektif atas semua barang yang meninggalkan fasilitas. Teknik ketiga ini, di mana pekerjaan dilakukan dengan kode batang, tag RFID, atau strip magnetik pada barang dagangan, dan melalui pengamatan langsung. Pengamatan langsung ini dapat dilakukan oleh personel yang ditempatkan di pintu keluar, atau seperti di toko grosir Costco dan Sam's Club, dan di area yang berpotensi menimbulkan kerugian tinggi atau dapat berupa cermin satu arah dan pengawasan video. Model inventaris. Klasifikasi demand atau permintaan. Yang pertama ada independent demand, yang artinya permintaan suatu barang tidak tergantung pada permintaan barang lainnya. Independent demand berperan dalam kegiatan peramalan permintaan produk. Yang kedua ada dependent demand, yang artinya permintaan suatu barang bergantung pada permintaan barang lainnya. Permintaan yang berhubungan dengan dependent demand harus dihitung dan tidak boleh diramalkan. Selanjutnya, biaya penyimpanan, pemesanan, dan pengaturan. Yang pertama, biaya penyimpanan. Biaya-biaya yang berkaitan dengan penyimpanan atau penahanan persediaan sepanjang waktu tertentu. Oleh karena itu, biaya penyimpanan juga mencakup biaya yang berkaitan dengan gudang seperti biaya asuransi, staffing tambahan, dan pembayaran bunga. Yang kedua ada biaya pemesanan. Biaya yang berhubungan dengan penambahan persediaan yang dimiliki, semua biaya yang meliputi biaya administrasi untuk pembelian ataupun pemesanan kepada pemasok dari luar, atau penggantian stok material yang dipakai untuk kegiatan produksi. Besar kecilnya biaya pemesanan akan sangat bergantung pada seberapa sering pemesanan akan dibuat dengan jumlah atau volume pesanan barang sedikit per pesanan atau sekaligus dalam jumlah besar sekali pesan, dengan maksud untuk meminimalkan biaya itu sendiri. Yang ketiga ada biaya pengaturan, biaya untuk menyiapkan mesin atau proses untuk membuat pesanan, termasuk untuk waktu dan tenaga untuk membersihkan dan mengganti alat atau pemegang. Biasanya manajer operasi dapat menurunkan biaya pemesanan dengan mengurangi biaya pengaturan dan dengan menggunakan prosedur yang efisien. Dalam lingkungan manufaktur, biaya setup sangat berkorelasi dengan waktu penyetelan. Penyetelan biasanya memerlukan sejumlah besar pekerjaan bahkan sebelum penyetelan benar-benar dilakukan di pusat kerja. Dengan perencanaan yang tepat, sebagian besar persiapan yang dilakukan oleh penyetelan dapat dilakukan sebelum mematikan mesin atau proses. Waktu setup dengan demikian dapat dikurangi secara substansial. Mesin dan proses yang biasanya membutuhkan waktu berjam-jam untuk disiapkan, kini disiapkan dalam waktu kurang dari 1 menit oleh pabrik kelas dunia.
Mengurangi waktu penyiapan adalah cara terbaik untuk mengurangi investasi inventaris dan meningkatkan produktivitas. Sistem periode tetap adalah sebuah sistem di mana pesanan persediaan dilakukan pada selang waktu tertentu secara berkala. Artinya jumlah tetap yang sama ditambahkan ke persediaan setiap kali pesanan untuk suatu barang ditempatkan. Kami melihat bahwa pesanan dipicu oleh peristiwa. Ketika persediaan berkurang ke titik pemesanan ulang atau ROP, pesanan baru untuk Q-unit ditempatkan. Dengan kata lain, periode tetap adalah sebuah sistem yang melacak setiap penarikan atau penambahan persediaan secara terus-menerus sehingga catatan selalu terkini. Sistem periode tetap memiliki beberapa asumsi yang sama seperti sistem kuantitas tetap EOQ, yaitu yang pertama, satu-satunya biaya yang relevan adalah biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Kemudian yang kedua, lead time diketahui adalah konstan. Yang ketiga, barang bebas antara satu dengan yang lainnya. Keuntungan sistem periode tetap antara lain yang pertama, tidak adanya perhitungan persediaan barang-barang secara fisik setelah sebuah barang diambil. Kemudian yang kedua, prosedur secara administratif menyenangkan, terutama bila pengendalian persediaan hanya merupakan salah satu dari beberapa tugas yang dimiliki oleh seorang karyawan. Yang ketiga, tepat digunakan bila penjual melakukan kunjungan secara rutin kepada para pelanggan. Kemudian adapun kerugian sistem periode tetap, yaitu kerugian dari sistem ini adalah karena tidak adanya perhitungan jumlah persediaan sepanjang periode tinjauan ulang, maka terdapat kemungkinan terjadinya kekosongan persediaan selama periode tersebut. Materi selanjutnya adalah Inventory Models for Independent Demand. Model inventaris untuk permintaan independen memiliki 3 model inventaris yang dapat menjawab 2 pertanyaan penting. Kapan harus memesan dan berapa banyak yang harus dipesan? Model permintaan independen ini adalah yang pertama, model kuantitas pesanan ekonomi dasar atau EOQ. Yang kedua, model kuantitas pesanan produksi. Yang ketiga adalah model diskon kuantitas. Model kuantitas pesanan ekonomi atau EOQ. EOQ sendiri adalah teknik pengendalian persediaan yang meminimalkan total biaya pemesanan dan penyimpanan. EOQ sendiri memiliki 6 teknik, yaitu yang pertama, permintaan suatu barang diketahui. Yang kedua adalah lead time, yaitu waktu antara penempatan dan penerimaan pesanan. Yang ketiga adalah penerimaan persediaan seketika dan lengkap. Yang keempat ada diskon kuantitas tidak dimungkinkan. Yang kelima, satu-satunya biaya variabel adalah biaya pengaturan atau pemesanan. Yang keenam adalah stock out atau kekurangan, dapat dihindari sepenuhnya jika pesanan dilakukan pada waktu yang tepat. Perhatikan bahwa pada gambar di atas, kuantitas pesanan optimal terjadi pada titik di mana kurva biaya pemesanan dan kurva biaya penyimpanan berpotongan. Dengan mode EOQ, kuantitas pesanan yang optimal akan terjadi pada titik di mana total biaya setup sama dengan total biaya penyimpanan. Kami menggunakan fakta ini untuk mengembangkan persamaan yang menyelesaikan langsung untuk Q. Langkah-langkah yang diperlukan adalah yang pertama, kembangkan ekspresi untuk biaya setup atau pemesanan. Yang kedua, mengembangkan ekspresi untuk biaya penyimpanan. Yang ketiga, tetapkan biaya setup atau pesanan sama dengan biaya penyimpanan. Yang keempat, selesaikan persamaan untuk kuantitas pesanan optimal. Materi selanjutnya adalah reorder points. Sekarang kita telah memutuskan berapa banyak yang akan dipesan. Kita akan melihat pertanyaan persediaan kedua, kapan harus memesan. Model persediaan sederhana mengasumsikan bahwa penerimaan pesanan terjadi seketika. Dengan kata lain, mereka berasumsi yang pertama, bahwa perusahaan akan memesan ketika tingkat persediaan untuk item tertentu mencapai 0,
dan yang kedua akan segera menerima item yang dipesan. Namun, waktu antara penempatan dan penerimaan pesanan yang disebut lead time atau waktu pengiriman bisa sesingkat beberapa jam atau selama berbulan-bulan. Jadi keputusan kapan memesan biasanya dinyatakan dalam titik pemesanan ulang atau ROP, tingkat persediaan di mana pesanan harus ditempatkan. Kemudian ada Production Order Quantity Mode. Dalam model inventaris sebelumnya, kami mengasumsikan bahwa seluruh pesanan inventaris diterima pada satu kali. Namun ada saat-saat ketika perusahaan dapat menerima persediaannya selama periode tertentu. Kasus-kasus seperti itu memerlukan model yang berbeda, model yang tidak memerlukan penerimaan instan atau anggapan. Model ini dapat diterapkan dalam dua situasi. Yang pertama, ketika persediaan terus-menerus mengalir atau menumpuk selama periode waktu setelah pemesanan dilakukan, atau yang kedua, ketika unit diproduksi dan dijual secara bersamaan. Dalam keadaan ini, kami memperhitungkannya setiap hari tingkat produksi atau aliran persediaan dan tingkat permintaan harian. Gambar 12.6 menunjukkan tingkat persediaan sebagai fungsi waktu atau persediaan turun ke nol di antara pesanan. Karena model ini sangat cocok untuk lingkungan produksi, biasanya disebut model kuantitas pesanan produksi. Hal ini berguna ketika persediaan terus menambah waktu dan asumsi kualitas pesanan ekonomi tradisional valid. Kami menurunkan model ini dengan pengaturan biaya pemesanan atau pengaturan sama dengan biaya penyimpanan dan pemecahan untuk ukuran pesanan yang optimal. Selanjutnya adalah Quantity Discount Models. Diskon kuantitas muncul di mana-mana. Anda tidak dapat pergi ke toko kelontong tanpa melihatnya di hampir setiap rak. Faktanya, para peneliti telah menemukan bahwa sebagian besar perusahaan menawarkan atau menerima diskon kuantitas untuk setidaknya beberapa produk yang mereka jual atau beli. Potongan kuantitas hanyalah pengurangan harga untuk suatu barang ketika dibeli dalam jumlah yang besar kuantitasnya. Contoh seperti yang terjadi pada toko kelontong. Harga normal barang tersebut adalah $100. Ketika 120 hingga 1499 unit dipesan sekaligus, harga per unit turun menjadi $98. Ketika kuantitas yang dipesan pada waktu adalah 1.500 unit atau lebih, harga menjadi $96 per unit. Kuantitas 120 dan kuantitas 1.500 disebut kuantitas pemutusan harga karena mewakili jumlah pesanan pertama yang akan menghasilkan harga baru yang lebih rendah. Sebagai selalu, manajemen harus memutuskan kapan dan berapa banyak yang akan dipesan. Jadi trade-off utama ketika mempertimbangkan diskon kuantitas adalah antara pengurangan biaya produk dan peningkatan holding biaya. Selanjutnya ada periode tetap atau P-system. Pengertiannya adalah sebuah sistem di mana pesanan persediaan dibuat pada interval waktu yang teratur. Model inventaris yang telah dipertimbangkan sejauh ini adalah jumlah tetap atau key system. Artinya, jumlah tetap yang sama ditambahkan ke persediaan setiap kali pesanan untuk suatu barang ditempatkan. Maka, dilihat bahwa pesanan dipicu oleh peristiwa. Ketika persediaan berkurang ke titik pemasaran ulang atau ROP, pesanan baru untuk key unit ditempatkan. Untuk menggunakan model jumlah tetap, persediaan harus terus dipantau. 7 hal ini membutuhkan sistem persediaan abadi. Setiap kali item ditambahkan atau ditarik dari inventaris, catatan harus diperbarui untuk menentukan apakah ROP telah tercapai. Di sebuah sistem periode tetap juga disebut tinjauan berkala atau P-system. Di sisi lain, persediaan dipesan pada akhir periode tertentu. Kemudian, baru setelah itu, inventaris di tangan dihitung. Hanya jumlah yang diperlukan untuk membawa total inventaris ke tingkat target yang telah ditentukan sebelum T dipesan. Sekarang, gambar 12.9 di atas mengilustrasikan konsep ini. Sistem periode tetap memiliki beberapa asumsi yang sama dengan sistem kuantitas tetap
EOQ dasar, yaitu satu-satunya biaya yang relevan adalah biaya pemesanan dan penyimpanan, yang kedua ada lifetime, diketahui dan konsisten, yang ketiga ada item independen, satu sama lain. Berbagai jumlah itu dirumuskan dengan Q1, Q2, Q3, dan seterusnya. Diurutkan pada interval waktu yang teratur atau P, berdasarkan jumlah yang diperlukan untuk membawa persediaan ke jumlah target atau T. Nah, sedangkan garis miring ke bawah pada gambar 12.9 di samping sekali lagi mewakilkan tingkat persediaan di tangan. Tapi sekarang ketika waktu antara pesanan atau P berlaku, kami memesan untuk meningkatkan persediaan hingga jumlah target T. Maka jumlah yang dipesan selama periode pertama mungkin Q1, periode kedua Q2, dan seterusnya. Di sini nilai Q adalah perbedaan antara persediaan di tangan saat ini dan tingkat persediaan target. Keuntungan dari sistem periode tetap adalah tidak ada penghitungan fisik item inventaris setelah item ditarik. Ini hanya terjadi ketika waktu untuk peninjauan berikutnya tiba. Prosedur ini juga nyaman secara administratif. Periode tetap P sistem tepat ketika vendor melakukan kunjungan rutin, yaitu pada interval waktu tetap ke pelanggan untuk menerima pesanan baru atau ketika pembeli ingin menggabungkan pesanan untuk menghemat biaya pemesanan dan transportasi. Oleh karena itu, mereka akan memiliki periode peninjauan yang sama untuk inventaris serupa item. Misalnya, perusahaan mesin penjual otomatis mungkin datang untuk mengisi ulang mesinnya setiap hari Selasa. Nah, kelemahan dari sistem P ini adalah karena tidak ada penghitungan persediaan selama berdering kali ini. Skenario ini adalah poin setelah pesanan ditempatkan. Sistem kuantitas harus untuk memberikan perlindungan terhadap kehabisan stok selama waktu antara peninjauan dan waktu tunggu. Selanjutnya kita masuk pada probabilistic model and safety stock. Model probabilistik adalah model statistik yang dapat digunakan ketika permintaan produk atau variabel lainnya tidak diketahui, tetapi dapat ditemukan dengan menggunakan distribusi probabilitas. Jadi, model-model probabilistik adalah penyesuaian di dunia nyata karena permintaan dan waktu tunggu tidak selalu diketahui dan bersifat konstan. Hal penting yang perlu diperhatikan oleh manajemen adalah menjaga tingkat pelayanan yang cukup dalam menghadapi permintaan tidak pasti. Tingkat pelayanan adalah pelengkap dari probabilitas kehabisan persediaan. Nah, salah satu metode untuk mengurangi kehabisan persediaannya itu adalah menyimpan unit-unit tambahan dalam persediaan. Persediaan seperti ini disebut dengan persediaan pengaman. Persediaan pengamanan melibatkan penambahan sejumlah unit sebagai penyangga sampai titik pemesanan ulang. Nah, rumus dari titik pemesanan ulang yaitu ROP atau reorder point sama dengan D kali L, di mana D sama dengan permintaan harian, sedangkan L sama dengan waktu tunggu pesanan atau jumlah hari kerja yang dibutuhkan untuk mengantarkan sebuah pesanan, disertakan persediaan pengamanan atau disebut SS. Mengubah persamaan menjadi ROP sama dengan D kali L tambah SS. Jumlah persediaan pengaman yang dipertahankan tergantung pada biaya yang timbul akibat kehabisan persediaan dan biaya penyimpanan persediaan tambahan. Biaya kehabisan persediaan tahunan dihitung sebagai berikut, yaitu biaya kehabisan stok tahunan sama dengan jumlah unit pendek untuk setiap tingkat permintaan. Selanjutnya, kita masuk pada bagian safety stock atau persediaan pengaman, yaitu adalah persediaan tambahan yang dimiliki perusahaan. Fungsinya untuk berjaga-jaga terhadap perubahan tingkat penjualan atau keterlambatan produksi pengiriman. Rumus daripada safety stock ini yaitu persediaan awal sama dengan EOQ tambah safety stock dan persediaan rata-rata yaitu dalam kurung EOQ bagi 2 tutup kurung tambah safety stock. Nah, bisa kita lihat pada gambar di samping ini menunjukkan akibat kenaikan penggunaan bahan selama lead time dengan anggapan lead time normal atau kedatangan pesanan tepat waktu.
Terdapat dua anggapan yang digunakan dalam reorder point. Yang pertama ada tingkat penggunaan inventory selama lead time adalah konstan. Lalu yang kedua, pesanan tiba pada waktunya. Dua anggapan tersebut dalam praktek sering tidak terpenuhi, di antaranya karena perusahaan menerima pesanan mendadak dalam jumlah yang besar sehingga penggunaan material meningkat, atau juga misalkan supplier terlambat mengirim. Jika hal tersebut terjadi dalam lead time, maka persediaan di tangan tidak cukup menanggulangi kenaikan kebutuhan tersebut sehingga terjadi kehabisan persediaan atau shortage atau out of stock. Variabel permintaan memerlukan safety stock. Nah, di sini yang pertama kita bisa lihat bahwa kondisi ideal itu permintaan selama lead time sesuai dengan yang diharapkan. Lalu ada kondisi stock out, yaitu permintaan selama lead time lebih besar dari rata-rata permintaan. Lalu yang ketiga itu ada unused stock, itu permintaan selama lead time kurang dari rata-rata permintaan.